Shalom anak-anak di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa. Wah, anak-anakku di rumah pasti semua sudah cantik-cantik ya, ganteng-ganteng untuk mau beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, anak sekolah minggumu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir di ibadah kami, dan berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu anak sekolah minggumu, yang senantiasa memberikan roh kegelisahan, roh tidak konsentrasi, roh yang bermain, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pertaruhkan ibadat kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Dia, dan kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Masih rindu memuji Tuhan? Pasti masih rindu memuji Tuhan. Baik, kita akan angkat pujian kita kedua, bertambah-tambah dalamnya.
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita siapkan persembahan kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita angkat satu pujian persembahan kepada Tuhan. Persembahan, tutup matanya ya dan lipat tangannya. Dan yang berdoa persembahan pada saat pagi hari ini yaitu anak Bitsi. Untuk itu kami persilakan anak Bitsi untuk berdoa persembahan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat anak Bitsi yang sudah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Anak-anakku semuanya berdiri ya, dan kita angkat pujian. Sebuah buku yang
Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu judul cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Sipra? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak, dan anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun dan Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Karena Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf, membuat saudara-saudaranya menjadi iri dan berbuat jahat kepada Yusuf, di mana Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Lalu saudara-saudara Yusuf juga menjual kepada pedagang di Midian sebagai budak. Akhirnya pedagang itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru, cerita untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang berjudul Menara Babel. Sekali lagi dalam kitab Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang berjudul Menara Babel. Pada zaman dahulu di bumi, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Suatu hari, semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Hari demi hari mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang
apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini yang berjudul Menara Babel, di mana cerita ini menggambarkan umat manusia yang begitu sombong dan merasa pintar, ingin menyamai daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga menara yang mereka ingin dirikan itu tidak terjadi. Nah, anak-anak sekolah minggu di rumah, Tuhan juga mau dalam kehidupan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa bahwa diri kita pintar, tetapi biarlah kita mau takut kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Betul, kita akan baca bersama-sama ayat hafalan minggu lalu terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 17 bagian B. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, sekarang kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Ibu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekidian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akan penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Jika ada penguasa iblis setan yang coba membendung doa kami di hadirat-Mu, kami tolak tengking, kami hancurkan, kami usir. Hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau berkati akan setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berikan mereka keberhasilan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona Bapa. Sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terlebih memuji muliakan Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau lindungi, menyertai Tuhan. Dan Engkau pagari dengan api kemuliaan-Mu. Sehingga kami bebas memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.